Waktu Itu kalau ada saya, kubu yang nggak mau gimana Pak Camat? wah, itu Kemudian ini Pak Camat, tadi saya datang hadir di sini pagi-pagi ya, gitu loh. Jam berapa tadi saya sampai sini jam 9 kali ya, gitu. Nah ternyata tadi sudah ada 2 masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan dari kecamatan, gitu, ya kan. Tadi kalau saya melihat di sini pelayanan, saya tanya kepada masyarakat ya alhamdulillah sudah bagus lah. Karena artinya bagus ini artinya gini. Mereka membutuhkan pelayanan dari kecamatan, tapi kecamatan pegawainya sudah siap gitu, siap untuk melayani gitu. Jangan sampai kemarin ada masukan, saya nomor HP saya ini sudah tersebar kepada masyarakat gitu, Pak Camat. Jadi ada kadang masyarakat, Bun, nih ada di kecamatan sini, tolong disidak Bun, gitu. Karena di sini kita hadir untuk membuat KTP, membuat KK. Di sini pelayanannya belum pada hadir kecamatannya gitu loh. Makanya kenapa pada hari ini saya juga sidak ke sini, yaitu dalam rangka saya melihat sampai sejauh mana kecamatan ini memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, gitu pun. Jadi jangan beranggapan kita sebagai aparatur negara seperti saya, ya, begitupun Pak Camat, ini minta dilayani gitu loh. Kita ini sesungguhnya dibayar untuk melayani masyarakat gitu ya, Pak Camat ya. Jangan kepengen dilayani, tapi kita yang harus melayani masyarakat. Kalau perlu 24 jam gitu ya. siap. Kalau saya tadi melihat juga ya kan, di sini di Kecamatan Gempol ini, ya saya dengar dari beberapa teman-teman camat juga, ini sudah ada pelayanan yang memang benar-benar sudah data terintegrasi dengan Dukcapil. Ini gimana Pak Camat? Bisa diceritakan nggak? Karena ini bisa nanti kalau memang ini berhasil, ya kan? Kecamatan Gempol ini bisa menjadikan pilot project juga untuk kecamatan yang memang belum bisa dilakukan pelayanan satu data gitu loh ya. Artinya apa? Data ini memang benar-benar valid gitu loh. Ketika misalnya ada masyarakat yang meninggal, ini sudah terintegrasi dengan Dukcapil gitu loh. Karena kita nih kabupaten ya, kita juga bekerja sama dengan Kemenkes ya kan. Ini banyak data yang tidak valid antara data dinas sosial, kemudian dinas kesehatan, kemudian Dukcapil. Ini datanya berbeda-beda semua gitu loh. Kita membutuhkan data, contoh kepada kemarin untuk vaksinasi saja, iya kan? Ini kita kebingungan mencari datanya gitu loh. Sebenarnya kita mengawali Bu, pada waktu saya dipindahkan ke Gempol, tentunya kita memaklumi bahwa memang layanan dasar masyarakat ini masih kurang. Nah, di situ akhirnya dasar dari latar belakang itu, maka kami selaku pimpinan mengumpulkan para kepala desa dan juga kita ingin membangun wacana bahwa layanan dasar masyarakat ini bisa optimal, ya, sehingga kita menginginkan reoptimalisasi daripada layanan dasar. Kemudian kita membangun moto di Gempol ini adalah Gempol Bersehati. Ya, Gempol Bersehati. Apa Bersehati itu Pak Camat? Nah, Gempol itu singkatan dari Gerakan Memberi Pelayanan Profesional, Bu. Kita singkat Gempol. Jadi Gempol. Gempol. Nah, itu kemudian bersehatinya bersih, sehat, aman, tertib dan indah. Nah, ini suatu wacana ke depan bahwa Gempol ini marilah kita bersehati, terutama antara perangkat desa, kemudian lembaga desa, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Nah, kita saling bersehati. Nah, dari hal yang awal ini kita memberikan ilustrasi kepada desa bahwa toh kita bisa sebetulnya. Nah, makanya awal pertama kami dibantu juga oleh Diskominfo dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada Diskominfo Kabupaten Cirebon. Saya sering konsultasi, hanya kita membentuk operator desa.
Iya. Nah, operator desa memang di Permendagri maupun Permendes sudah ada, Bu. Tapi memang operator desa dalam bentuk administrasi sistem keuangan desa. Nah, kita beralih adalah operator desa untuk bisa desa itu memberikan layanan prima pencatatan sipil desa itu betul-betul satu desa satu data. Nah, akhirnya kita berupaya beberapa kali, kita panggil Pak Kuwu, kita panggil lembaga desa, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama. Akhirnya terbentuklah operator desa yang memang nanti bisa menjadi sarana daripada pelayanan masyarakat. Nah, di situ kami koordinasi juga dengan BPMPD. Nah, akhirnya DPMD, nah, kita membuat operator desa yang memang dibiayain oleh ADD dari desa, Bu. Yang memang itu kuunya mau semua ya Pak Camat? Alhamdulillah, Bu. Waktu itu kalau ada kuwu yang nggak mau gimana Pak Camat? Wah, itu kebangetan, Bu. Ya, karena ini saya menginginkan supaya Pak Kuwu ini punya motivasi sehingga dengan layanan dasar yang baik kepada masyarakat, mereka bukan memilih, tapi akan dipilih lagi oleh masyarakat. Nah, ini yang kita inginkan ke depan semacam itu, Bu. Jadi dengan layanan ini dengan masyarakat merasa hanya dari layanan saja mereka sudah bahagia, sudah enak itu, Bu. Nah, dari sinilah kita mencoba, Bu, kita coba rapat dengan Diskominfo, dengan Disdukcapil, dengan DPMD. Makanya kami yang utama adalah kita menentukan operator desanya dulu. Nah, di situ kita beri gambaran bahwa operator desa nanti ke depannya semacam ini. Kemudian Kuwu sudah menyiapkan, maka membuat SK daripada operator desa oleh Pak Kuwu yang dibiayain oleh dana desa. Berarti operator desanya ini ambil Pak Kuwu nih? Iya, Bu. Dan diminta tidak dari perangkat desa. Tidak, karena supaya independen. Pada waktu ganti Kuwu siapapun mereka sudah. Nah, memang ini sekarang sedang kita persiapkan untuk mereka juga seperti mendapatkan SK dari bupati atau wakil bupati untuk supaya tidak semena-mena nanti, Bu. Nah, ini alhamdulillah, nah kita sudah bentuk, kemudian kita rapat dengan Dukcapil untuk membangun MOU. Karena untuk membangun MOU ini kita perlu suatu keputusan yang memang di mana operator desa ini dilatih dan diberikan PIN, diberikan password yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Dilatihnya berapa lama tuh Pak Camat? Dilatih kita hampir 3 bulan, Bu. Di Diskominfo juga hampir 1 bulan kita bolak-balik. Dilatih di Diskominfo juga? Di Diskominfo untuk membangun sistem informasi desanya, Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Diskominfo Kabupaten. Nah, inilah suatu cikal bakal sehingga kita membangun MOU dan alhamdulillah pada waktu itu Kepala Disdukcapilnya juga menyetujui dan kita terpunya MOU. Dan MOU-nya baru kita dengan desa dan juga dengan operator. Jadi operator ini bisa memanfaatkan data-data yang di Disdukcapil disinkronisasi dengan data awal yang sudah ada di desa. Sehingga desa ini sudah mempunyai satu desa satu data. Nah, ini kita sudah alhamdulillah, Bu, dan satu desa juga kita pada waktu anggaran 2019 diberikan untuk data pendataan. Satu desa itu 30 juta. Jadi mereka untuk mendata data dari penduduk, data segalanya sampai pendidikan segala macam kan sesuai dengan format seperti di Dukcapil, mereka dapat anggaran, Bu. Dan operator desanya juga diberikan hak untuk itu, termasuk untuk pelatihan. Nah, gajinya berapa tuh Pak Camat? Rata-rata untuk itu kita sesuai dengan UMR, Bu. Oh, sesuai dengan UMR. Karena SK dari masing-masing desa. Jadi kita sudah sesuai dengan aturan, jadi kita sudah masuk, Bu. Karena mereka adalah sebagai pendamping atau perangkat desa. Nah, ini kita alhamdulillah. Nah, dari hal itu kita memberikan reoptimalisasi kepada desa sehingga sistem informasi desa pada waktu saya sebetulnya menginginkan hanya gambaran saja, Bu. Saya menginginkan kalau ada yang meninggal atau ada yang melahirkan, Pak Kuwu pada waktu kunjungan itu sudah bisa membawa KK, KTP maupun akte. Jadi pada waktu ada yang meninggal, begitu dilaporkan pada malam hari maupun pagi hari, masuk ke operator desa sinkron dengan Disdukcapil sehingga Pak Kuwu pada waktu hadir takziah yang meninggal itu sudah membawa kakak baru yang dimana yang meninggal yang hilang dan surat kematian.
Nah ini yang memang. Jadi setiap ada yang meninggal ataupun yang kelahiran juga ya, pasti langsung gitu langsung, ya? Bu. Jadi langsung itu. kita berikan, ya. gitu ya. Memang kita kesulitannya, Bu, pada waktu itu sinkronisasi dengan Disdukcapil. Ya, karena dari Kominfo juga mempunyai, Bu. Jadi kita sistemnya yang contoh misalnya Palimanan Barat dari 13.000 sekian, yang sudah sinkron itu 8.700. Karena data yang sudah valid. Data yang valid ini data yang didata oleh operator desa masuk ke Disdukcapil itu sudah sama. Nah, sehingga memang kita sangat kesulitan di situ, Bu. Kemudian kita berharap juga dari komitmen dari pemerintah Kabupaten Cirebon, apalagi dari channel Bunda ini bisa memberikan lagi komitmen untuk operator ini betul-betul bisa dilakukan. Iya, karena harapan saya juga ini menjadikan pilot project, kemudian di kecamatan lain atau di desa-desa bisa dilakukan itu, Pak Camat. Karena kalau kita data tidak sinkron, Pak Camat, ini dengan Dinas Kesehatan, contoh dengan BPJS umpamanya, ini kan ada data yang memang benar-benar memang sudah valid. Kemudian ada data yang memang datanya double duplikasi. Kemudian ada data yang tidak, tadi kata Pak Camat, tidak terkonek dengan Dukcapil. Sebenarnya orang tersebut sudah meninggal, tapi masih tetap saja ada. Nah ini harus tetap berjalan nih, anggarannya harus keluar, ya kan, dari Dinas Kesehatan. Bayangkan dari 424 desa, 12 desa, 12 kelurahan tambah itu, Pak Camat. Nah itu BPJS kalau misalnya itu terdata dia sudah meninggal, memang sudah harus tidak kita bayar gitu. Tapi kalau misalnya masih tercantum di situ, Pak Camat, itu anggaran sangat besar sekali dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk mengcover itu. Jadi ini kalau data itu benar-benar valid, ini kan bisa kita alihkan kepada yang lain gitu. Oleh karenanya kita sekarang ini baik Dinas Kesehatan, terus Sosial, terus kemudian Dukcapil, kenapa harus mencari satu data yang valid tuh? Maksudnya ke situ, Pak Camat, gitu ya. Ya mudah-mudahan ini menjadikan harapan kita lah ya Pak Camat. Amin. Ya kan. Setiap kecamatan maupun desa-desa mempunyai satu data yang benar-benar valid.